Baik, kita lanjutkan di soal nomor 7. Nah, pesawat terbang menjatuhkan bantuan dari atas pesawat di daerah bencana gitu ya. Jika massa total bantuannya 100 kg. Jadi kita ibaratkan misalkan ada pesawat nih ya, ada pesawat. Nah, ceritanya gitu ya. Nah, dia mau sambil berjalan gitu ya, sambil gerak di atas. Kita nggak tahu kecepatannya berapa, yang jelas dia menjatuhkan sebuah objek ya atau bantuannya ya menggunakan parasut ya, yaitu 100 kg. Oke, kita jatuhkan objeknya misalkan gitu ya. Ini anggap objeknya gitu kan, bantuannya jatuhkan, dan dia punya berat berapa berarti? Kalau masanya 100 kg berarti beratnya berapa M kali G ya? Yaitu massa kali gravitasi. Berapa tuh? Masanya kan 100 ya, dikali 10 gravitasi. Berarti 1000 Newton. Tapi ternyata ada gesekan udara nih. Gesekan udara berarti kan melawan arah gerak benda ya. Ada gesekan udara. Gesekan udaranya ada tuh, yaitu 600 Newton. Ini adalah kayak gesek udara yang nilainya 600 Newton. Ya, arahnya berlawanan ya. Sehingga sigma F hukum 2 Newton sama dengan M kali A. Oh, berarti yang ke atas atau yang ke bawah kurang yang ke atas ya, lebih dominan yang ke bawah kan, tetap aja dia turun kan, nggak mungkin terangkat ke pesawat lagi ya. Berarti W dikurang F gesek ya sama dengan M kali A. Berarti 1000 dikurang 600 ya sama dengan masanya objeknya 100 dikali percepatannya gitu kan. Berarti 400 sama dengan 100 kali A ya. 100 kali A. Ketemu tuh A-nya, yaitu 4 meter per second kuadrat. Jadi dia diperlambat ya oleh gesekan udara. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, nomor 8. Sebuah tikungan datar dengan jari-jari kelengkuan jalan 20 meter dirancang untuk dilalui mobil dengan kecepatan maksimum 10 meter per second. Ini berarti Vmax-nya ya. Oke, V maksimum ya. Nah, kemudian ini cuma jari-jari. Pertanyaannya adalah nyari koefisien gesek berarti mu. Oke, kan jalan tikungan itu dibuat biasanya antara kasar atau enggak punya kemiringan gitu ya, atau kedua-duanya. Nah, tujuannya buat apa? Untuk mengurangi gaya sentrifugal. Kita dapat mencari nilai mu-nya, di mana mu ya sama dengan, maaf, saya ulangi ya, ini tadi apa V-nya ya, Vmax. Hapus tadi ya, mu-nya ditanya berapa, koefisien geseknya. Jadi yang namanya V ya sama dengan akar dari mu GR. Ini kalau tikungannya datar ya, hanya diberi gaya gesek atau koefisien gesek. Mu kali gravitasi kali jari ya. Ingat-ingat persamaannya nih. Ini untuk tikungan yang mendatar dengan adanya gaya gesek. Berarti V-nya kan 10 ya. 10 sama dengan berapa? Akar dari mu-nya adalah lagi dicari gitu ya. Kali 10 kali jari-jarinya 20. Buat ngilangin akar diapain? Kiri kanan dikuadratin. Oh, berarti 100 sama dengan mu ya kali 10 kali 20. Ketemu tuh mu-nya. Mu-nya berarti tinggal 100 bagi 200 ya, 0,5. Oke. Baik, kita lanjutkan di nomor 9 ya. Perhatikan gambar di samping. Jika batang ringan yang masanya dapat diabaikan, maka besar momen gaya terhadap titik B. Oke, titik B berarti di sini ya. Ini sebagai poros ya. Ini gaya poros. Ini warna biru, di B ini sebagai poros. Poros. Nah, pertanyaannya momen gaya total yang dirasakan oleh B. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Momen gaya akibat gaya F1 di titik A. Ya, ini kan udah tegak lurus nih. Ya kan, berarti tinggal langsung tuh nilai torsinya bisa dicari ya. Ini kan menyebabkan putarannya berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Kira-kira berapa tuh torsi pertama? Kalau berlawanan negatif ya kita anggap ya, misal. Jadi bebas ya asalkan konsisten. Kalau searah misalkan saya anggap positif, berlawanan saya anggap negatif ya. Searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Putaran yang F1 itu dengan poros di B menyebabkan batang berlawanan jarum jam ya bergeraknya.
maka torsi pertama sama dengan F1 ya, F1 dikali L1. L1 dengan gayanya ya. Berarti kalau tegak lurus tinggal hitung aja tuh ya dari gaya yang dikenai gaya sampai dengan titik porosnya. F1-nya berapa? 30 dikali jaraknya ke poros 2. Berarti 60 Newton meter. Karena berlawanan kita anggap negatif ya. Karena apa tadi? Berlawanan jarum jam. Ya. Berlawanan jarum jam gitu ya. Kita lanjut. Kemudian ada F2. F2 itu gayanya nyerong nih ya, gayanya nyerong seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kita mudah nih, model seperti ini tinggal dikali dengan sin-nya saja, titik yang dikenai gaya dikali dengan sin ya. Maka kalau kita anggap F2 ini bergerak seperti ini kan membuat si batang ya dengan poros di BT akan bergerak searah jarum jam ya. Maaf, akan bergerak berlawanan jarum jam ya. Oke, berlawanan jarum jam kan? Sehingga muternya kan berlawanan jarumnya kayak gini akhirnya kedorong kayak gini set gitu ya. Maka torsi akibat gaya yang kedua ya karena bentuk sudut nanti tinggal gaya dikali titik yang dikenai gaya terhadap poros dikali dengan sin sudutnya. Sudutnya di sini berapa? 30 derajat. Sehingga F2 dikali jaraknya 1 meter ya atau L2 ya dikali sin theta gitu kan, maka F2-nya itu adalah 20 Newton dikali L-nya 1 meter dikali sin 30. Berapa sin 30? Setengah ya. Jadi berapa tuh? 20 kali setengah 10 ya. 10 Newton meter. Karena berlawanan jarum jam jadi nih negatif. Kemudian akibat F3 kan bergeraknya searah jarum jam ya, positif kan. Maka torsi yang ketiga sama dengan F3 itu ya, F3 dikali L3. Kenapa? Karena dia sudutnya 90 derajat ya. Jadi bisa langsung tuh. F3-nya berapa sih? F3-nya 20. Oh, 30 ya benar 20 dikali jaraknya ke poros. Berapa nih? Ini kan 3 meter bukan terhadap poros ya, tapi terhadap titik C. Kalau terhadap poros berarti berapa tuh? Dari sini sampai sini kan. Berarti 4 ya, dikali dengan 4. Berapa tuh jadinya? 80 Newton meter. Apa nilainya? Positif ya. Karena searah jarum jam. Sekarang kita totalin ya. Tinggal 80 kurang 10 dikurang 60 ya. Berapa? Min 10, min 60 kan min 70 ya. Tambah 80 positif 10. Nah, ini jawabannya. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 10. Empat benda ya saling terhubung satu sama lain oleh kawat ringan tak bermassa. Seperti gambar. Pertanyaannya apa di sini? Nyari momen inersia sistem terhadap poros sumbu X ya. Berarti sumbu X sebagai poros ya. Sehingga massa yang ada di sumbu X ini diabaikan, ini nggak dipakai. Oke, yang dipakai hanya yang ada di sumbu Y karena porosnya adalah sumbu X ya. Sumbu X jadi poros, jadikan sebagai poros. Ya. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja ya yang namanya total inersia ya. Inersia total terhadap sumbu X, I terhadap sumbu X, maka nilainya adalah inersia ini pertama ya. Oke, inersia 1 tambah I2 gitu ya. Inersia itu rumusnya apa sih? R massa kali dengan jari-jari ya. Maaf. Jadi yang namanya I nilainya adalah massa dikali dengan jari-jari atau radiusnya terhadap poros ya dikuadratin. Oke, kita hitung. I1. Nah, berarti anggaplah yang di atas ini sebagai I1 ya. Berarti 2M ya, masanya kan 2M nih. 2M dikali dengan jaraknya terhadap poros yaitu 2A. Jadi 2A kuadrat ditambah dengan massa yang kedua M ya. M doang, M dikali dengan jaraknya juga sama 2A kuadrat ya. 2A dikuadratin gitu kan. Jadinya 2M kali 4A kuadrat ya. Jadi 4 kali 2 8 ya. Oke. Jadinya 8 MA kuadrat ya. Ditambah dengan
Ini berapa? 4 ya? 4 MA kuadrat. Jadinya berapa tuh? 12 MA kuadrat. Oke, ada nggak jawabannya? 12 MA kuadrat. Oh, ada nih jawabannya. Oke, ya. Benar nggak? Ada yang salah ngitungnya? Ini kan bisa jadi 1 ya. Ini 2M tambah M, jadinya 3M ya, dikali dengan 4, jadi 12 ya. Tuh. Kita lanjut. Nah, ini dilanjut di video berikutnya nih. Ya. Bentar. Oke, ya, kita lanjut di video berikutnya.